Tim kontrak, silakan untuk memperkenalkan diri. Berdiri mungkin Mas ya? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan siang. Kami dari perwakilan Universitas Mahasiswa dengan saya juru bicara Adi Putra dari Fakultas Ekonomi Manajemen. Di sebelah kanan saya. Nama saya Andri Yani dari Ilmu Pemerintahan semester 4. Saya dari Fakultas Sosial dan Politik semester 8. Baik. Tepuk tangan sekali lagi untuk Oke. Hak recall partai dan dewan juri. Lihat angkaku. Lihat jam berapa ini? Stop. Dewan juri. Bisa kita mulai? Ya, silakan. Mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Kemarin sesuai meeting kan kita sudah saya tanyakan dengan pihak panitia bagi yang terlambat atau tidak datang kemarin rasanya tidak ada pengumuman di rolling. Saya tanyakan izin atau bagaimana juga tidak ada penjelasan. Bukannya kami tidak siap, kami siap. Tapi untuk selanjutnya bagaimana peraturan step-nya biar jelas seperti itu. Itu saja sebelum. Oke, ketua pelaksana. Ketua pelaksana mungkin bisa dijelaskan. Bagaimana dewan juri? Komentar ketua dewan juri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi kita sudah mendengarkan ada diskusi dari rekan kita dari kita mahasiswa menanyakan bagaimana bagi yang sangat datang apa yang ada sampai Nanti aku bantu ngomong kalau tidak berani. ada peserta yang belum hadir. Kami dengar sendiri penjelasan dari beliau tadi, tadi bahwa pada saat kemarin kita sahkan tidak ada. Aku juga ada perlu dengan Pak Budi. Karena tidak ada penjelasan secara tegas, kami bisa mengambil keputusan. Jadi kita putar saja, ya kita putar yang sudah hadir kita dahulukan. Nanti apabila misalnya yang ini sudah selesai, tetap yang bersangkutan belum hadir, itu kita diskusi. Oke, jadi ini jalan terus. Terima kasih. Direkam. Baik, bagaimana kontrak sama siswa sudah bisa diterima ya? Dari bagian ini sudah siap? Siap. Baik, sesi pertama waktu 10 menit, jam saya tepat pukul 10:05. Untuk kiper sudah siap untuk waktu. Baik, untuk kiper kita mulai dari sekarang. Terima kasih saudari moderator memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menganalisis sedikit mengenai hak recall ya. Kita jangan terlalu mendalam dulu mengenai hak recall. Pada baiknya kita mengerti dulu apa itu hak recall. Di sini dijelaskan bahwa hak recall itu adalah penarikan kembali atau pemberhentian masa jabatan terhadap anggota parlemen DPR, DPRD, MPR, dan DPD oleh partai politiknya. Jadi jelas di sini bahwa setiap partai politik itu diberi sebuah kewenangan, diberi sebuah hak untuk merecall atau memberhentikan atau menarik anggotanya jika suatu saat didapati suatu kesalahan seperti itu. Kemudian dalam hak recall ini bukan hanya bisa dilakukan oleh partai politik saja, dia juga bisa, hak recall ini juga bisa dilakukan oleh dewan ataupun badan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat.
demokrasi ya, di mana semuanya itu sistemnya dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan proses demokrasi pastilah membutuhkan yang namanya musyawarah dan sepakat. Dan satu yang penting itu dibutuhkan persetujuan dari partai-partai politik yang besar. Jadi di sini jelas bahwa partai politik itu sangat berpengaruh atas terwujudnya proses demokrasi. Seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan ya mengenai HRIPOL dalam pasal 27 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dijelaskan alasan-alasan mengenai mengapa partai politik itu bisa merecall ataupun memberhentikan partainya ataupun anggotanya dalam partai politik tersebut. Salah satunya isi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 itu adalah salah satunya anggota partainya mereka melanggar janji ataupun sumpah. Seperti ketika pemilihan presiden dan wakil presiden, pasti ketika pertama kali sebelum mereka menjabat sebagai presiden ataupun wakil presiden, mereka disumpah. Sama halnya dengan anggota parlemen. Jadi seperti itu. Kemudian banyak ya, ada banyak ini ya alasannya, itu salah satunya juga kemudian mereka tidak hadir dalam sidang paripurna. Berarti di sini ketika seorang anggota parlemen tidak menjalankan tugasnya dalam kurun waktu 3 bulan berturut-turut, itu partai politik sudah wajib ataupun berhak untuk merecallnya. Seperti itu. Itu salah satunya ya. Dari ketentuan tersebut, dari alasan-alasan, ada 9 alasan ya tadi dalam Undang-Undang Nomor 29 yang dijelaskan mengapa partai politik itu bisa merecall anggotanya. Nah, di situ kemudian dari undang-undang tersebut jelas saya sangat setuju dengan adanya hak recall ini, karena hak recall ini merupakan dapat bertujuan untuk mengontrol anggota parlemennya ataupun anggota DPR ataupun MPR dalam melaksanakan tugasnya. Seperti itu. Kemudian dalam demokrasi ini ya, DPR itu dalam menjalankan tugasnya pastilah dia mempunyai tergabung dalam sebuah fraksi, di mana fraksi tersebut itu artinya bahwa fraksi-fraksi tersebut itu ditentukan oleh DPP partai pendukungnya. Jadi di sini jelas dalam ketua umum partai itu sangat berpengaruh terhadap anggotanya, seperti itu. Kemudian itu ya. Jadi saya di sini sangat setuju sekali dengan adanya hak recall ini karena tujuannya sangat bagus ya. Tujuannya itu sangat bagus. Dengan adanya hak recall yang mempengaruhi proses terwujudnya demokrasi, maka hak recall ini harus benar-benar harus ada karena ini sangat bagus ya. Kemudian sangat setuju saya dengan adanya hak recall ini. Jadi partai politik, jadi anggota parlemen, mereka tidak dapat berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dia dibatasi oleh hak recall. Mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang melenceng dari partai politik tersebut. Seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Wassalam. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Masih ada yang ingin tambahkan? Gimana? Cukup ya? Baik. Silakan tim kontra 10 menit untuk memberikan argumen saudara. Oke, 10 menit. Silakan berikan argumen saudara. Baik, salam demokrasi. Saya identifikasi dulu masalah apa itu sendiri hak recall. Hak recall menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
antara lain dijelaskan bahwa hak rekol itu adalah penggantian antar waktu atau penggantian sementara. Di sini kami sebagai tim kontra akan menyangka bahwa terkadang yang kami angkat adalah penyalahgunaan hak rekol karena bertentangan dengan pasal 28 I dan I ayat 2 dan 3, di mana para wakil rakyat atau setiap rakyat berserikat, berkumpul, bebas mengeluarkan pendapat dan aspirasi. Terkadang ketika partai politik melakukan hak rekol, itu terkadang hanya demi kepentingan partai politik tanpa mengidentifikasi kepentingan rakyat yang diwakilkan oleh anggota DPR. Dan ini juga bertentangan dengan asas demokrasi yang kita anut, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu saja, terima kasih. Baik, masih banyak waktunya. Cukup. Baik, 10 menit pertama untuk masing-masing tim memaparkan argumennya dari mengenai hak rekol partai ini. Dari tim Pro tadi Dewan Juri, mereka sudah menjelaskan bahwa mereka setuju dengan adanya hak rekol dari partai ini. Dan untuk tim kontra mereka menyatakan tidak setuju dengan adanya hak. Argumen kita lebih didukung daripada argumen mereka. Baik, waktu 10 menit, masing-masing 5 menit, 10 menit dari tim Pro untuk menyanggah. Tim kontra maksudnya, kontra untuk menyanggah yang disampaikan oleh tim Pro tadi. Mereka menyatakan bahwa Baik, terima kasih atas waktunya. Kami di sini berdiri sebagai tim kontra dalam hal ini menyikapi apa yang dikatakan dari tim Pro, bahwa saudari mengatakan bahwa pemerintahan kita demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian kalau kita kembalikan kepada hak rekol, itu berarti demokrasi kita bukan dari rakyat, oleh rakyat. Karena kenapa? Ketika anggota DPR menjadi anggota parlemen, dia tidak lagi memegang ciri partai. Berarti dia bukan bertanggung jawab lagi dengan partai itu sendiri, akan tetapi dia memegang tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Nah, itu artinya ketika hak rekol ini berjalan, hak rekol ini ditetapkan, maka anggota DPR yang terlibat atau yang masuk ke parlemen itu bukan mewakili aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat, akan tetapi dia mewakili aspirasi partai politik. Nah, yang kami tanyakan, bagaimana persepsi Anda jadi mengatakan ketika pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, padahal hak rekol yang Anda perlukan tadi itu bukanlah demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tetapi demokrasi dari partai politik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tim Pro langsung memberikan tanggapan untuk yang disampaikan dari kontra tadi dan juga memperkuat argumen saudara. Baiklah, di sini saya ingin memperkuat argumen kami. Memang ya, kita kembali ke tujuan dari hak rekol itu sendiri. Tujuan dari hak rekol itu sendiri adalah untuk sebagai mekanisme kontrol terhadap anggotanya. Jadi hak rekol di sini bukan untuk disalahgunakan seperti yang Anda katakan tadi. Lalu dilihat dari sejarahnya, khususnya pada periode pada masa reformasi 1999 sampai tahun 2000, hak rekol ini pernah dimatikan lalu dihidupkan kembali. Nah, ini menunjukkan bukti bahwa hak rekol ini memang benar-benar penting untuk dilaksanakan. Apabila tidak penting, maka itu tadi akan terjadi kesewenang-wenangan oleh DPR untuk misalnya di dalam mengambil keputusan, presiden harus mendapatkan suara mayoritas dari DPR. Jadi apabila DPR-nya menyalahgunakan wewenang, di sini apa yang diharapkan atau apa yang dirumuskan oleh presiden tadi tidak akan terlaksana seperti itu. Baik, silakan. Saya dari
Iya. Saya mau bertanya, kalau kami di posisi kontra ini, bahwa recall itu mengapa dimatikan dan dihidupkan kembali? Terus menurut Marbun bahwa recall melenceng dari rakyat, melenceng dari rakyat. Karena apa? Dia ibarat kata diibaratkan sebuah rumah. Parpol itu ibaratkan sebuah rumah. Dia itu punya rumah dan anggota DPR-nya yang mempunyai ibaratnya mempunyai rumah itu. Yang punya rumah, dia yang punya rumah, terus ibarat kata fondasi. Dia sebagai fondasi. Rumah tadi tidak setuju, ibarat fondasi tadi tidak terlalu kuat dan dia tidak mendukung rumah tadi bagus, biar bagus, dia tidak bisa. Dia mengeluarkan partai politik tersebut, anggota politik partai politik tersebut. Terima kasih. Baik, bagaimana, ada instruksi Pak? Kenapa dimati surikan dan dihidupkan kembali? Dimati surikan itu karena dulu memang bertentangan ya dengan ketentuan yang ada, seperti yang Anda katakan tadi, menjadi bukan aspirasi rakyat tapi malah aspirasi politik, seperti itu. Tapi ketika dimatikan, apakah Indonesia ini, politik di Indonesia ini menjadi lebih baik? Seperti itu. Apakah menjadi lebih baik? Atau malah menjadi cenderung menimbulkan konflik-konflik baru di mana anggota parlemen tersebut malah bertindak leluasa sebebas-bebasnya ya dalam melakukan tindakan seperti tindakan yang tidak teruji, korupsi, kemudian sewenang-wenang dalam melakukan hal apapun, di mana itu bertentangan dan melenceng politik seperti itu. Kemudian Bangladesh itu dihidupkan kembali tidak lama lagi sudah untuk aman dipastikan menang hal kita ambil. tersebut. Jadi di sini ya sudah dinyatakan juga dalam undang-undang bahwa hak recall ini sah di mata hukum. Jadi memang benar-benar sah di mata hukum dan tidak perlu dipermasalahkan karena hak recall ini sangat mendukung sekali dalam kegiatan anggota parlemen dalam melaksanakan tugasnya supaya tidak melenceng dari ketentuan yang ada, seperti itu. Terima kasih. Wah, luar biasa. Baik, masih ada yang ingin disanggah dan juga mau mempertahankan argumen saudara? Iya, silakan. Baik, mengenai tadi dimatikan dan dihidupkan hak recall. Sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah hak recall ini dihidupkan kembali, apakah Anda menjamin tidak ada pelencengan? Itu yang saya tanyakan kembali. Jelas-jelas saat dimatikan, saudara-saudari mengatakan banyak terjadi pelencengan dari hak recall itu sendiri. Sekarang setelah dihidupkan, apakah negara kita aman? Apakah hak recall itu benar-benar berjalan? Sistem Terima kasih. dikerjakan itu bagus atau tidak? Itu dulu. Jawabnya. Silakan. Mereka sudah tahu. Luar biasa. Tahu, mereka tahu. Sudah kuajarkan. Pin aku. Simpan. Tapi caturnya agak gugur. Jadi kembali ke tujuan utamanya tadi adalah untuk mengontrol anggota dewan ataupun parlemen sehingga sesuai dengan AD dan ART ketentuan yang ada seperti itu yang ada di dalam partai politik itu sendiri. Masih ada tambahan, waktu kita ada 2 menit lagi. Jadi setelah sesi ini itu adalah conclusion atau kesimpulan. Baik, saya akan menanggapi kembali. Baik, kalau yang Anda katakan bahwa hak recall itu tepat pada sasaran. Sekarang, kalau seandainya hak recall itu tidak tepat pada sasaran, wakil-wakil kita di DPR, di MPR, menyuarakan koalisi rakyat.
Dan tiba-tiba ketika itu akan membahayakan partai politik, dia dengan sewenang-wenangnya saja melakukan hal di sini di mana kepentingan rakyat akan teraspirasi. Sementara kita sudah tahu sendiri, mungkin teman-teman sudah pada tahu, berdasarkan pasal 196 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, MPR itu mempunyai hak imunitas yang salah satunya tidak dapat diberhentikan karena hanya menyuarakan aspirasi atau pendapat yang tidak sesuai dengan partai. Jadi hak rekol itu tidak mutlak, harus dilaksanakan pada anggota DPR yang ingin menyuarakan aspirasinya. Itu saja. Sanggahan terakhir dari tim Pro. Baik, terima kasih. Tenang, Sekarang seperti ini. Mengapa itu seperti itu? Karena seperti ini ya. Kita seperti ini. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana dampak negatifnya. Toh dampak positifnya itu banyak. Jadi untuk masalah yang seperti itu tidak perlu ditanggapi karena seperti ini ya. Koalisi hak recall ini kembali kepada tujuannya. Tujuannya adalah untuk mengontrol anggota parlemen. Jika anggota parlemen tersebut melakukan kesalahan, pada dasarnya itu adalah dilakukan oleh oknum seseorang sendiri ya, oknum masing-masing ya. Kalau memang dia menjalankan tugasnya dengan baik, tidak melenceng, kenapa mesti mempermasalahkan tentang hak recall seperti itu? Baik. Cukup. Oke, ini sesi ke-3. Silakan untuk tim Pro kembali memberikan Pertanyaan. Tidak, bukan. Argumen. kesimpulan dan juga penilaian dari mengapa setuju dengan hak recall partai. Sudah kunyukan. Waktu 5 menit untuk memberikan argumen. Baiklah, di sini kami ingin memperkuat argumen kami bahwa kami tetap berada pada garis pro, di mana kami menyetujui adanya hak recall ini karena masih ada dampak-dampak positif yang perlu dipertimbangkan dari hak recall ini. Hak recall sudah ditentukan di dalam undang-undang dasar negara Ayo dong. pasal 22B. Sip. Dan diperjelas di dalam pasal 213 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2011 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, dari fungsi hak recall itu sendiri adalah untuk mengontrol atau sebagai mesin kontrol dari partai politik yang memiliki Catur baca buku. Enggak apa-apa. Ngurangi nilai. Iya, Bang. Iya. jadi hak recall itu Apalah sudah ngomong dengan ngomong sini. hak recall itu mempunyai fungsi untuk mengontrol para anggotanya agar tidak ada kesewenang-wenangan di dalam menjalankan tugasnya serta tidak melanggar kesepakatan yang berdasarkan Itu kan Ayu kan belum baik. Enggak lah. Baik, Tapi kerja cukup? sama dinilai. Masih ada tambahan? Waktunya masih ada. Silakan ditambahkan. Tambahan, hak recall itu diperkuat dalam pasal 22B. Dijelaskan bahwa DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dapat diberhentikan dari jabatannya yang pengaturannya itu diatur dalam undang-undang. Jadi pengaturan hak recall ini telah dibungkus manis bersatu padu dalam undang-undang sehingga sah menurut hukum. Terima kasih. Baik. Waktu 5 menit kedua untuk tim kontra mempertahankan argumen tentunya untuk tetap tidak setuju dengan adanya hak recall partai. Silakan. Baiklah,
ketika kita berbicara tentang hak rekor partai politik, sesuatu ada harus yang digarisbawahi bahwa di sini tema kita adalah hak rekor partai politik, bukan pada lembaga kehormatan. Nah, kenapa kami berada pada posisi kontra ketika hak rekor partai politik? Yang pertama, partai politik itu tidak ada hak. Karena kenapa? Ketika lembaga ataupun DPR, ketika dia menjadi wakil rakyat masuk ke parlemen, dia tidak lagi memegang asas ciri partai, tetapi di asas nasional. Asas nasional adalah dia mewakili rakyat. Apa suara rakyat? Kemudian, kalaupun itu yang terjadi sekarang, hak rekor seperti Anda katakan, hak rekor seperti apa? Hak rekor itu yang dilakukan sekarang oleh partai politik ketika apa yang dikebijakan dan keputusan oleh lembaga parlemen tidak sesuai dengan partai, baru dia lakukan hak rekor, bukan pada kebijakan yang bagus. Nah, yang kami berharap tentu pada saat ini kami tetap berharap apabila hak rekor itu terjadi oleh partai politik, karena secara tidak langsung, kalaupun partai politik yang melaksanakan hak rekor, secara otomatis keuntungan kembali ke partai. Dia tidak pernah memikirkan rakyat. Pertama kali dia mengedepankan untungkah partai ketika kebijakan ini dilaksanakan, menguntungkankah bagi partai kita ketika hak-hak ini dijalankan. Itulah kenapa kami bersikeras bahwa hak rekor partai politik dalam arti yang garis besar, hak rekor partai politik dengan lembaga kehormatan kami tidak setuju. Karena kenapa? Ketika mereka jadi lepas semua partai, bahwa mereka tidak ada lagi tanggung jawab ke partai. Kalaupun mereka masih tanggung jawab ke partai, secara otomatis apapun kebijakan keputusan yang mereka laksanakan pasti ada imbalan untuk paslon sendiri. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan dari teman-teman. Saya menambahkan untuk memperkuat argumentasi kami. Pada intinya kami tetap tidak setuju dengan adanya hak rekor, karena menurut kami hak rekor itu menyimpang dari demokrasi dan juga bertentangan dengan pasal 28E dan 28D tentang bebas menyuarakan aspirasi. Apabila hak rekor ini harus tetap dipertahankan, kami mempunyai syarat. Sebelum direkor, anggota DPR yang menyuarakan aspirasi rakyat harusnya diadili terlebih dahulu, jangan langsung direkor. Oke, kalau yang direkor itu benar-benar orang yang melanggar. Tapi apabila yang direkor itu adalah orang-orang yang memang memperjuangkan aspirasi rakyat karena dianggap membahayakan partai politik terus direkor, bagaimana nanti aspirasi rakyat akan tersampai kalau orang yang menyampaikan saja belum menyampaikan sudah direkor terlebih dahulu? Itu saja, terima kasih. Baik, cukup. Oke. Masih ada, silakan masih ada waktu. Tadi bahwa pasal undang-undang disebutkan tadi bahwa MPR bisa diberhentikan secara langsung, berarti percuma orang yang membuat undang-undang pasal 196 nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR punya hak imunitas, tidak dapat diberhentikan karena pendapatnya. Berarti percuma anggota DPR membuat pasal ini karena ada sangkaan yang tadi dapat diberhentikan secara langsung. Terima kasih. Masih ada, silakan. Taman sebagai solusi setelah dikatakan oleh kawan kami, apabila hak itu memang benar-benar mereka melanggar, harus dihukum atau diadili terlebih dahulu. Dan satu solusi bagi kami, ketika memang itu hak rekor yang dilaksanakan, itu bukan hak rekor dari partai politik, karena anggota dewan masuk ke parlemen bukan ditunjuk oleh partai politik. Yang menjadikan seorang menjadi wakil rakyat adalah rakyat. Nah, tentu ketika rakyat yang menjadikan dan rakyatlah yang harus memberhentikan ketika itu tidak sesuai rakyat itu sendiri. Kalau kita memberhentikan partai politik, berarti partai politik ingin menguasai negara ini. Bagaimana kami tentang pada saat ini? Dan ketika itu terjadi, maka kami tidak akan pernah pro dengan hak rekor partai politik. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali semua. Luar biasa. Tim pertama ini antara Taman Siswa Kontra dan juga PGRI Pro dengan tema hak rekor partai. Baik, terima kasih untuk penampilan Anda hari ini. Dan untuk dewan juri ada